Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haizatun Nupus dari kelas 1B Parodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia. Oke. Kalau sebelum kita masuk ke sejarahnya, kita harus tahu itu apa arti bahasa. Bahasa merupakan identitas sebuah bangsa yang dipakai untuk berkomunikasi dengan bangsa lainnya. Setiap bangsa memiliki bahasa-bahasa terlain dengan fitur sejarah yang sangat unik. Demikian halnya dengan bahasa Indonesia yang mempunyai akar dari bahasa Melayu. Sejarah bahasa Indonesia sendiri tak terlepas dari bahasa Melayu. Sejarah bahasa Indonesia itu menunjukkan sifat yang sangat dinamis sehingga menciptakan kata-kata baru melalui adaptasi asimilasi dari bahasa daerah dan bahasa asing. Oke. Di antara bahasa yang masuk seperti bahasa Inggris yang sangat penting untuk bahasa atau lebih disebut dengan bahasa internasional untuk berkomunikasi antar negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila banyak sekali pelajar menguasai bahasa Inggris dengan tujuan agar mereka tidak kehilangan akses terhadap informasi global. Walaupun mempelajari bahasa Inggris sangat penting, namun sebagai warga negara Indonesia, kita sebaiknya tetap memelihara, melestarikan, dan promosikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai warisan budaya yang penting. Oke. Bahasa Indonesia resmi diproklamasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika para pemuda dari seluruh Nusantara berkumpul menyatakan Sumpah Pemuda yang berisi berjanji untuk yang pertama, mencurahkan satu tanah air yaitu Indonesia. Yang kedua, menjadi satu bangsa, bahasa Indonesia. Dan untuk mempertahankan bahasa Indonesia, oke. Dengan Sumpah Pemuda tersebut, bahasa Indonesia ditegaskan sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara yang dibuat dalam bab 16 pasal 36 UUD 1945. Secara singkat, pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Fungsinya itu ada beberapa antaranya, yaitu yang pertama, bahasa perdagangan atau lebih disebut dengan bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan di wilayah Asia Tenggara, sehingga memungkinkan orang-orang dari berbagai teknis untuk berkomunikasi melalui transaksi bisnis. Oke. Yang kedua, bahasa perantara. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perantara yang diproklamasi dengan antar hubungan kerajaan di Asia Tenggara. Yang ketiga, bahasa sastra. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa sastra, terutama dalam karya-karya sastra Melayu klasik seperti Hikmah Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu. Masuk ke sejarah ya. Oke, bahasa Indonesia ini berawal dari pengaruh bahasa Melayu pada masa kerajaan. Salah satunya Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu kemudian dikembang di Nusantara dan dipengaruhi oleh berbagai bahasa lainnya. Selama berabad-abad, bahasa Melayu dijadikan bahasa Nusantara atau dipergaulan di Nusantara dan memiliki dialek yang berbeda-beda antar daerah. Pada masa pembangkitan nasional, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa persatuan dengan disahkannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perkembangan bahasa Indonesia kemudian didorong oleh berbagai kegiatan politik, perdagangan, surat kabar, serta upaya memodernkan bahasa Indonesia. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang sejarah bahasa Indonesia.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.